Jika ada seorang pemain yang sudah yakin Indonesia bakal ke Piala Dunia, dialah Ole Romeni. Dengan perjuangan dan kerja kerasnya, dia menunjukkan hal ini. Berikut kisahnya. Football Universe. Pada pertengahan tahun 2025, dunia sepak bola Indonesia dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang mengguncang hati para pencinta bola tanah air. Sebuah insiden terjadi dalam laga Piala Presiden yang melibatkan pemain Arema FC yang mengirimkan Ole Romeni, penyerang tajam timnas Indonesia, ke meja operasi. Sebuah tackle keras yang menghujam kaki Ole, seakan menjadi batu besar yang harus dia hadapi dalam perjalanan karirnya. Namun yang tak banyak diketahui oleh publik adalah bagaimana perjuangan Ole, seorang pahlawan sepak bola, untuk bangkit dan mengatasi rintangan yang menghadangnya demi satu tujuan mulia, membawa Indonesia pertama kali ke Piala Dunia. Laga Piala Presiden 2025 diwarnai dengan tensi tinggi antara dua klub besar, Arema FC dan Oxford United. Namun bagi Ole Romeni, laga ini akan dikenang sebagai titik balik yang mengubah segala hal. Setelah mencetak gol untuk Oxford, Ole yang baru saja melakukan dribble memukau melewati pemain bertahan lawan. Tiba-tiba mengalami tackle brutal dari pemain Arema FC. Tanpa ampun, kaki Ole terjengkang ke sisi luar, menyebabkan cedera yang langsung mengirimnya terkapar di lapangan. Kesunyian menyelimuti stadion, sementara dokter tim dan staf medis bergegas ke lapangan. Romeni yang sebelumnya tampak penuh energi dan semangat, kini hanya bisa terdiam, menahan rasa sakit yang luar biasa. Engkel kaki kanannya terlihat bengkak, tanda jelas bahwa cederanya sangat parah. Pelatih dan rekan-rekannya hanya bisa menatap dengan cemas, berharap bahwa sang pemain tidak akan mengalami cedera yang lebih serius. Sesaat setelah pertandingan selesai, didiagnosis resmi datang. Ole Romeni mengalami cedera patah tulang kaki kanan yang cukup parah. Sebuah cedera yang umumnya membutuhkan waktu pemulihan hingga 6 bulan. 1 hari penuh dia harus menunggu di Indonesia sebelum terbang ke Belanda untuk menjalani operasi dengan harapan bisa kembali memperkuat timnas Indonesia di ajang-ajang besar mendatang. Namun tak ada yang tahu bahwa di balik cedera yang menghancurkan ini ada sebuah cerita perjuangan yang jauh lebih besar yang akan segera dimulai. Ole yang lahir dan dibesarkan di Nijmegen, Belanda, harus kembali ke tanah kelahirannya. Tetapi kali ini dia ke Amsterdam untuk menjalani operasi kaki yang sangat krusial. Meski jauh dari keluarga dan rekan-rekan setimnya, Ole merasa bahwa ini adalah langkah terbaik untuk mendapatkan penanganan medis yang terbaik. Dengan tekad yang kuat, dia berangkat ke Amsterdam, meninggalkan sepak bola untuk sementara waktu. Setibanya di sana, dia langsung bertemu dengan tim medis yang telah bekerja dengan banyak atlet internasional dan tim dokter Belanda yang bertanggung jawab atas pemulihan cedera Ole. Mereka memutuskan untuk melakukan operasi untuk memperbaiki kaki kanan Ole yang patah. Dengan tangan terampil dan pengalaman panjang, operasi berjalan lancar. Namun tantangan terbesar selanjutnya adalah pemulihan. Saat operasi selesai, prognosis awal menunjukkan bahwa Ole mungkin membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk pulih sepenuhnya. Ini adalah waktu yang lama, dan bagi seorang atlet profesional, 6 bulan adalah masa yang bisa mengancam karirnya di klub, dan 6 bulan akan memupuskan impian Ole untuk bermain bagi Garuda di kualifikasi round 4. Namun bagi Ole, waktu itu adalah tantangan yang harus dia taklukkan. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia ingin sekali bermain untuk Garuda dan membawa merah putih berkibar di Piala Dunia. Bersama tim fisioterapis Belanda dan tim medis timnas Indonesia, Ole kemudian memulai program pemulihan yang sangat intensif. Setiap hari dia menjalani terapi fisik yang menguras tenaga, melatih otot-ototnya agar dapat kembali berfungsi dengan normal. Fisioterapis dari Belanda yang ahli dalam menangani cedera atlet
bekerja keras untuk memastikan bahwa proses pemulihannya berjalan dengan lancar. Namun di balik proses fisik yang berat, ada juga perjuangan mental yang lebih besar. Ole tahu bahwa waktu sangatlah terbatas. Dia harus pulih dengan cepat karena timnas Indonesia membutuhkan kontribusinya. Selain itu, Piala Dunia 2026 sudah semakin dekat dan dia merasa terikat untuk membawa Garuda terbang tinggi di kancah dunia. Untuk mendukung pemulihannya, Ole juga bekerja keras menjaga pola makan. Dia menghindari makanan yang tidak sehat, terutama gula, yang bisa menghambat proses penyembuhannya. Tak ada lagi camilan manis, tak ada lagi kebiasaan makan yang sembarangan. Ole tahu bahwa meskipun tubuhnya sedang terluka, jika dia ingin kembali ke level terbaiknya, dia harus benar-benar menjaga tubuhnya sebaik mungkin. Mulut Ole mungkin terasa pahit, tetapi semangat Ole terlalu manis untuk digapai. Bukan hanya itu, setiap hari Ole melakukan latihan ringan dan visualisasi mental. Dia membayangkan dirinya kembali bermain di lapangan, mencetak gol, dan merayakan kemenangan-kemenangan bersama rekan-rekannya di timnas. Dalam bayangannya, dia bisa mendengar teriakan supporter Garuda yang menggemuruh dan melihat dirinya mencetak gol penentu bagi bangsa Indonesia. Semangat inilah yang terus membakar api perjuangan di dalam dirinya. 3 bulan berlalu dan keajaiban pun terjadi. Ole Romeni yang sebelumnya diprediksi memerlukan waktu 6 bulan untuk pulih, kini sudah bisa kembali ke lapangan. Kondisinya sudah mencapai 90% pulih, jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Ini adalah pencapaian luar biasa yang tidak hanya menunjukkan kekuatan fisiknya, tetapi juga tekad dan dedikasinya yang tak tergoyahkan. Bersama pelatih fisik dan dokter tim, Ole menjalani latihan ringan, mulai dari lari kecil hingga teknik-teknik dasar. Semuanya dia lakukan dengan penuh rasa percaya diri, meskipun dia tahu bahwa jalan menuju kesempurnaan masih panjang. Namun apa yang menggeserkan dari perjalanan ini adalah semangat juang Ole yang tidak pernah pudar. Setiap hari dia berlatih lebih keras dari sebelumnya, dan dia menyiapkan dirinya untuk 2 laga penting yang sudah menanti, melawan Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada awal Oktober 2025, Ole kemudian akhirnya terbang ke Arab Saudi bersama skuad Garuda untuk menghadapi 2 laga krusial ini. Sebelum keberangkatannya, dia sudah menyatakan tekadnya untuk memberikan segalanya demi Indonesia. Saya ingin memberikan gol dan kemenangan bagi tim ini, ujar Ole dalam wawancara dengan media. Saya tahu banyak orang yang mengharapkan saya. Saya harus kembali bukan hanya untuk diri saya, tapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Saat tim tiba di Arab Saudi, para pemain terlihat penuh semangat dan siap tempur. Tetapi perhatian banyak orang tentu saja tertuju pada sosok Ole Romeni. Dia adalah simbol dari perjuangan dan pengorbanan. Contoh nyata bahwa tak ada yang tak mungkin jika seseorang berusaha dengan segenap hati. Kedua laga tersebut menjadi titik puncak dari segala usaha keras Ole. Meski dia belum pulih sepenuhnya, semangat juangnya tidak pernah padam. Dalam kedua pertandingan tersebut, Ole akan berusaha memberikan kontribusi paling penting bagi timnas Indonesia. Dia harus dapat tampil dengan semangat juang yang tinggi, meskipun tubuhnya belum benar-benar fit. Ole tetap fokus untuk laga hidup mati ini, dan dia ingin memberikan seluruh jiwa dan raganya untuk kejayaan Garuda. Tak ada yang bisa meragukan bahwa perjuangan Ole Romeni adalah salah satu kisah inspiratif yang paling menyentuh hati. Bukan hanya tentang kemampuan fisiknya yang pulih dengan cepat, tetapi juga tentang bagaimana dia memberikan seluruh hatinya untuk timnas Indonesia. Mimpi yang dia bangun untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia akan teruji, dan berkat pengorbanan serta kerja kerasnya yang luar biasa, kita semua yakin akan ada sesuatu kabar baik yang akan datang. Kisah Ole Romeni adalah kisah tentang pengorbanan, keteguhan hati, semangat juang yang tak kenal lelah, dan dedikasi yang menginspirasi. Dia membuktikan bahwa seorang pahlawan sejati tidak hanya dikenali dari kemampuannya di lapangan,
tetapi juga dari pengorbanannya untuk negara yang dia cintai. Ole Romeni tidak hanya menyelamatkan karirnya di klub, tetapi juga memiliki mimpi besar untuk membawa Garuda terbang tinggi menuju cita-cita besar Piala Dunia 2026. Kini, 180 menit akan tersaji di Jeddah. 180 menit menuju kejayaan yang diidam-idamkan. 180 menit pertarungan final yang akan menentukan merah putih berkibar di Piala Dunia. Akankah pengorbanan Ole membuahkan hasil? Doa seluruh rakyat Indonesia menyertaimu, Ole. Tetap rendah hati dan berjuang keras. Rumput lapangan semuanya berwarna hijau. Bola itu bundar. Meski Arab dan Irak diprediksi akan lolos dan Indonesia hanya diberikan kemungkinan 7% untuk lolos, tapi kami percaya kerja keras tak akan mengkhianati hasil. Dan kami masih percaya Indonesia lah yang akan ke Piala Dunia 2026. Amin.